Sobat Pers, selamat datang di Poto Talks episode 8. Kenalin, aku Egi yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Nah, sebelum kita kenalan dulu nih sama Poto Talks. Poto Talks adalah podcast tempat kita ngobrolin isu-isu yang rame tapi dikemas dengan bahasa yang santai. Jangan lupa juga ya, podcast ini bisa kalian dengerin di YouTube dan Spotify-nya Poto FSM. Nah, pada episode ke-8 ini, kita ditemenin sama seorang yang keren banget dan inspiratif nih. Pasti kalian gak mungkin gak kenal sama kakak ini. Langsung aja yuk kita kenalan. Halo Kak Andreas. Halo. Boleh kenalan dulu gak sih nih sama penonton-penonton podcast kita? Oke, boleh dong. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Andreas Pokastangam. Bisa kalian panggil Andre yang saat ini menjadi mahasiswa berprestasi utama 1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis tahun 2026. Oke, kalau boleh tahu nih, apa sih kesibukan Kak Andre saat ini? Oke, untuk kesibukan aku sendiri, yang pertama pastinya aku sedang menjalankan sebuah signature project di Tanto Scholars Association Universitas Diponegoro yang ada di Kelurahan Bandar Haji, teman-teman. Jadi di sini kami berusaha untuk menginisiasi bagaimana sistem pengelolaan sampah organik yang ada di sana. Jadi sampai itu juga dalam kegiatan akademik, aku mencoba sedang menuliskan artikel ilmiah bersama kelompok aku terkait dengan bagaimana pola pengelolaan sampah yang ada di Weleri Kendal, seperti itu. Keren banget nih Kak. Nah, sebelumnya kita ucapin terima kasih dulu nih buat kakak karena udah bersedia meluangkan waktunya untuk datang ke podcast hari ini di tengah kesibukan Kak Andrea saat ini. Nah, kita masuk ke sesi diskusi ya Kak. Boleh kan? Mungkin aku bakal sedikit tanya-tanya Oke, boleh banget. Siapin dulu ya Kak. Nah, buat episode kali ini kita tuh mau bahas tentang gimana sih caranya biar bisa jadi mahasiswa yang berprestasi di kampus. Tadi kan kakak juga udah bahas sedikit kan tentang kesibukan kakak. Nah, dengan kesibukan kakak tuh yang padat banget. Awalnya gimana sih kakak bisa tertarik ikut seleksi mahasiswa berprestasi? Mungkin bisa diceritain juga Kak seleksinya sampai akhirnya bisa terpilih menjadi Mawapres Utama FEB gimana? Oke teman-teman, jadi cerita awalnya itu berawal ketika aku maba dulu Kak. Jadi ketika aku maba, aku mengikuti sebuah orientasi ilmiah yang ada di FEB Undip, namanya GORE FEB Undip. Dan aku yakin banget ya di FSM juga ada dong tentunya, ada kan? Ada. Nah, jadi saat GORE FEB Undip itu, salah satu pilar yang dijelaskannya itu pilar ilmiah yang berkaitan dengan mahasiswa berprestasi. Aku ingat banget sebuah ungkapan yang diucapkan sama speakernya saat itu yang sangat menginspirasi aku hingga saat ini. Dimana kita berusaha untuk memberikan dampak kepada orang lain seperti itu Kak. Jadi dari GORE ini sendiri aku belajar banyak terkait dengan hal-hal yang ilmiah, baik ke penulisan artikel, terus kayak menjadi seorang mawapres dan juga berbagai lomba ilmiah lainnya. Dan dari situ hingga saat ini pun sangat mendorong aku untuk terus mengembangkan diriku di bidang ilmiah seperti itu Kak. Nah untuk bagaimana cara dan juga tahap untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu tentunya ada ketentuan yang sudah diatur oleh fakultas masing-masing nih Kak. Jadi biasanya itu teman-teman akan diinformasikan melalui Instagram Rizkal BEM fakultas masing-masing nih. Jadi kalau misal di FEB ada Rizkal BEM FEB dan mungkin di FSM mungkin akan diinformasikan oleh Rizkal BEM FSM seperti itu. Nah jadi untuk tahapannya itu sendiri teman-teman tentunya biasanya itu cukup beragam tapi ada polanya Kak, ada kayak patternnya gitu. Biasanya tuh sejak awal kita akan melalui tahap administrasi dulu. Jadi tahap administrasi ini kita akan bukan belajar sih, tapi lebih ke mengumpulkan berkas-berkas akademik, baik seperti transkrip akademik, terus KTM, dan berbagai file lainnya seperti itu. Nah, apabila kita sudah lulus untuk seleksi administrasi, biasanya kita akan melalui tahap screening nih Kak. Jadi di screening ini sebenarnya banyak ada rangkaian seleksi sih yang dicoba saring oleh para jurinya seperti itu. Misal kalau di FEB sendiri kemarin tuh ada pengumpulan isi gagasan kreatif gitu kan Kak. Terus kayak kami berusaha untuk mencoba menyimpulkan poster ilmiah gitu-gitu. Jadi ada banyak tahap yang sebenarnya teman-teman harus lalui seperti itu. Jadi intinya itu teman-teman akan melalui tahap administrasi dulu. Nah ketika sudah divalidasi dan juga lolos untuk tahap administrasi ini, kita akan masuk ke dalam tahap review, di mana di tahap review ini kita akan diseleksi nih baik capaian unggulannya, gagasan kreatif dan juga posternya seperti itu Kak. Nah setelah kita lolos nih, maksudnya udah screening dan udah ditetapi nih finalisnya, kita akan masuk ke dalam tahap final nih Kak. Jadi kalau di FEB sendiri tahap final ini menjadi puncak acaranya nih Kak gitu. Jadi kita akan berusaha untuk melakukan presentasi nih Kak di hadapan dosen-dosen yang menjadi juri di final round itu sendiri seperti itu. Dan jujur untuk tahap finalnya itu sendiri sedikit menegangkan ya Kak ya, karena iya deh. ya soalnya pada saat itu kita berusaha untuk mendeliver
gagasan karya kita kan, our idea, dan juga kita melakukan sesi Q&A dan itu dalam bahasa Inggris, jadi agak ke pressure banget kak. Bukan ke pressure sih, tapi lebih ke challenge sih sebenarnya. Bagaimana kita sebenarnya bisa ngeelaborasiin gagasan kita dan juga berusaha menjawab pertanyaan dari para juri itu dalam bahasa Inggris dan di hadapan banyak orang seperti itu. Jadi itu awalnya sebuah challenge dan ternyata menarik juga seperti setelah dilalui. Walaupun berat, tapi kakak kok bisa gitu? Aduh, oke. Sebenarnya kalau misal itu berat dan kok bisa kita lalui, sebenarnya itu sebenarnya melalui serangkaian tahap teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman bisa meyakini diri teman-teman, bagaimana teman-teman bisa mengumpulkan rasa kepercayaan diri, itu merupakan sebuah proses yang paling penting seperti itu kak. Berarti tips utamanya itu lebih ke percaya diri juga ya? Betul banget, betul banget. Jadi teman-teman semua yang ada di rumah boleh banget nih untuk berusaha mengembangkan rasa kepercayaan dirinya, baik mungkin sejak berbicara depan kaca kali ya, itu bisa menjadi sebuah trik yang paling ampuh nih teman-teman untuk membangun kepercayaan diri teman-teman semua. Jadi kakak sendiri di depan kaca gitu? Aduh, sering banget ya, Ping. Jadi kaca itu sebagai teman terbaik kakak juga ya? Iya, benar banget. Oke. Nah, lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Nah, kira-kira ada nggak sih tantangan yang dihadapi selama proses itu, dan gimana sih kakak cara ngelaluinnya? Kan pasti berat-berat banget tadi yang kayak kakak ceritain kan, apalagi di akhir gitu kan, rasanya tuh kayak pressure kuat banget. Jadi teman-teman tentunya ada ya teman-teman tantangannya. Jadi tantangan yang pertama dan yang paling utama itu menurut aku adalah bagaimana kita bisa mengelola waktunya kak. Jadi pada saat itu juga kan dari timeline di Riscal FEB-nya itu sangat tidak cukup panjang, sehingga di situ aku perlu mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan ini dalam waktu yang bisa dibilang cukup singkat lah, sebulan gitu. Jadi tentunya itu menjadi sebuah tantangan utama sih teman-teman, karena kita tentunya harus tetap balance ya antara akademik dan juga non akademik, sehingga tuntutan-tuntutan seperti mengerjakan tugas dan juga tuntutan organisasi yang lainnya tentunya harus diseimbangkan gitu kak. Nah untuk mengelolanya itu ada satu trik yang biasanya aku lakuin nih kak. Biasanya tuh aku menyusunnya dalam Eisenhower Matrix. Jadi seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Jadi dalam matriks Eisenhower itu kita berusaha untuk men-set apa sih hal yang akan kita lakukan dalam. Jadi kita berusaha untuk memprioritaskan kak. Jadi kita berusaha nge-plotting kegiatan-kegiatan apa sih yang urgent dan prioritas, sehingga itu yang harus kita lakukan pertama gitu. Dan juga kemudian kita bisa melakukan dan juga mengeliminasi hal-hal yang tidak penting dan tidak urgent, sehingga dari Eisenhower Matrix ini kita berusaha untuk memetakan apa saja sih yang bisa kita lakukan saat ini dan apa yang harus kita pending untuk kita lakukan di masa yang akan datang, seperti itu kak. Oh baik, jadi gitu ya kak? Iya benar banget. Pasti kan kalau misalkan orang-orang sebenarnya beda-beda ya, tapi mungkin kalau kakak cara itu udah paling efektif ya? Iya benar banget. Jadi benar banget sih teman-teman. Jadi kalian harus tetap menyesuaikan gaya belajar kalian, maksudnya kayak bagaimana cara kalian untuk memanage hal tersebut. Tapi kalau untuk aku sendiri, aku biasanya nge-plottingnya dengan Eisenhower Matrix seperti itu. Boleh nih kak, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, boleh banget. Oke, kan setiap mahasiswa tuh pasti ada beda-beda kan cara belajarnya. Iya, benar banget. Nah, Kak Andrea sendiri ini, kalau metode belajar yang menurut kakak itu paling efektif buat kakak, itu kira-kira apa? Oke teman-teman, jadi disclaimer dulu, untuk gaya belajar atau metode belajar yang harus kita lakukan itu tentunya harus disesuaikan sama karakteristik dari teman-teman semuanya. Karena kita nggak bisa menyamakan gaya belajar satu orang ke orang yang lain untuk diuji apakah ini yang paling baik nih dibandingkan yang lainnya, kita nggak boleh banget. Jadi harus disesuaikan sama teman-teman semua ya. Tapi kalau misal untuk aku sendiri, aku tuh cenderung melakukan kegiatan active learning. Jadi active learning participation. Jadi aku tuh berusaha untuk tidak hanya menghafal, tapi kita memahami bagaimana sih sebenarnya flow dan juga makna di baliknya gitu. Misal nih, dalam teori ekonomi, kenapa sih kurva agregat supply itu berbentuk vertikal di jangka panjang? Jadi orang-orang mungkin kalau misal berpikir datanya, oh iya sesuai teori ini tanpa melihat bagaimana sih alur dan cerita di balik itu gitu kan kak. Nah kalau aku sendiri cenderung untuk lebih memahami aja sih sebenarnya bagaimana kisah di balik itu, dan dari situ kita nggak cenderung untuk menghafal, tapi kita bisa memahami flow-nya seperti itu. Nah itu merupakan salah satu trik yang aku lakukan untuk metode belajarnya. Jadi kita berusaha untuk memahami seluk-beluknya. Nah di samping itu juga ada metode belajar yang ampuh menurut aku, yang aku lakuin itu adalah dengan 5-minute rules. Jadi itu merupakan sebuah trik yang aku gunain supaya gimana nih dalam 5 menit pertama aku take action nih kak. Jadi misalkan kadang kan kita sebagai mahasiswa kan kadang kayak aduh malas banget nih, mana tugas lagi banyak lagi gitu kan. Jadi dengan menerapkan 5 minutes rule ini teman-teman, kita berusaha untuk melakukan hal yang akan kita lakukan, goals yang akan kita lakukan. Misalnya ada tugas
kita berusaha untuk melakukannya dalam 5 menit. Maksudnya kayak dalam 5 menit aku harus Jadi- bergerak gitu. Oke, jadi 5 menit dulu atau 5 menit aku harus bergerak nih? 5 menit aku harus bergerak gitu Kak. Jadi Oke. semacam kita 5 menit harus bergerak gitu. Dan dari situ biasanya kita lebih terpancing aja sih Kak. Jadi kayak setelah kita mengerjakan dalam 5 menit Setelah ini 5 menit, Ha-ha. itu ntar ketagihan. bener kerjain banget. lagi. Jadi kita kayak ketagihan gitu. Tapi jujur Kak, Mm-mm. aku sama teknik belajar sama Oh, iya. kakak ya. Tapi kalau aku nyebutnya 2 menit. Oh 2 menit. Ternyata beda-beda ya tiap orang ya. Iya, Iya karena iya memang bener disesuaikan lagi sama Iya, orang bener masing-masing kan. banget. Ya pertama kan kita pasti, aduh kayak males Iya gitu bener ya. banget, bener banget. Terus ya udah nggak apa-apa 2 menit dulu, ntar sisanya kita lihat aja bisa dilanjut dikerjain apa enggak. Bener banget, bener. Tapi biasanya kalau udah ngerjain sih, kalau aku langsung udahlah selesaiin aja nah. Iya dulu bener gitu. bener keterusan kan Kak. Iya, Jadi nagih keterusan. gitu loh teman-teman. Bahkan aku sering banget ngelakuin hal tersebut ketika ngerjain tugas nih Kak. Jadi kalau misal ada tugas nih deadline-nya lama, misalnya kayak seminggu gitu kan. Kadang kan kita kayak ngerasa ya udahlah masih lama gitu kan Kak. Iya, Tapi betul. and then di satu titik ketika aku ngerasa kayak, duh aku perlu ngerjain sekarang deh, siapa tahu di masa yang akan datang nih ada tugas lagi gitu kan Kak. Iya. Jadi itu yang buat aku, oh ya aku harus ngelakuin 5 minutes rules gitu. Jadi kayak ya udah dari situ aku langsung bergegas buka laptop ngerjain tugas dan ternyata keterusan nih Kak. Jadi kayak lebih cepat ngerjainnya dan aku juga lebih plong untuk melakukan hal-hal yang lainnya seperti itu. Keren banget ya Kak, makasih udah bagi-bagi insight. Tapi itu pasti harus disesuaikan lagi sama karakternya masing-masing Bener kan ya. Kayak yang kakak sebut tadi juga ada beberapa stack prioritas yang harus Ya. kakak lakuin. Bener Dan banget. itu kakak harus tetap pilih-pilih kan ya. Bener banget. Nah, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Boleh. boleh nih Kak? Oke, kan mahasiswa itu juga punya tekanan kan selain di luar akademik pasti, dan banyak banget tekanan, bahkan di tekanan akademik pun ada gitu. Bener banget iya teman-teman. Nah, kira-kira gimana sih cara kakak tuh ngelola stres, pressure, rasa cemas biar tetap produktif dan nggak burnout Kak? Oke teman-teman, bener banget. Jadi sebagai seorang mahasiswa tentunya kita pastinya ada pressure ya Kak ya. Mungkin pressure dari dalam diri kita sendiri maupun pressure dari eksternal seperti itu Kak. Mungkin ekspektasi orang lain terhadap kita, dan itu kadang kayak berat gitu kan Kak. Tapi ada satu cara yang mungkin teman-teman bisa terapin supaya teman-teman nggak burnout gitu. Satu hal yang harus teman-teman tanamkan dalam pikiran teman-teman bahwasanya setiap orang itu memiliki flow yang berbeda. Dia memiliki jalan yang berbeda gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan, oh si A sudah mencapai sebuah sudah mencapai sesuatu hal nih. Jadi aku kok nggak bisa ya. Jadi kadang kayak itu bisa membuat pressure ke diri kita sendiri kan. Kayak kok aku emang senggak baik itu ya, senggak baik itu ya, dan enggak senggak kompeten itu ya. Dan kadang pikiran-pikiran itu tuh teman-teman yang buat kita menjadi terjerumus dalam gelombang atau goyang dalam gitu loh Kak. Jadi kita cenderung lebih malas ketika kita terjebak dalam pikiran tersebut. Namun satu hal yang harus teman-teman pahami bahwasannya jalan setiap orang itu berbeda-beda kan Kak. Sehingga dari situ teman-teman harus menyadari bahwasannya start dan juga jalan yang berbeda-beda itulah yang membuat teman-teman seharusnya bisa berkembang dan harus lebih aware nih terhadap proses yang harus teman-teman laluin. Dan teman-teman harus menanamkan dalam diri teman-teman bahwasannya ketika teman-teman berusaha untuk mencapai suatu hal dan ternyata itu gagal, itu bukanlah sebuah kegagalan nih Kak, tapi itu merupakan sebuah pelajaran. Sehingga perspektif pelajaran inilah yang harusnya teman-teman bisa tanamkan dalam pikiran teman-teman, sehingga teman-teman bisa lebih berkembang nih ke depannya. Karena ketika kita merasa dan juga berpikir dalam otak kita kayak, aduh aku udah gagal nih, aku udah gagal. Dan itu biasanya membuat gimana ya, itu terstatement dan juga melekat di otak kita bahwa kita itu sosok yang gagal gitu Kak. Jadi kita itu gagal ketika kita tuh berusaha untuk tidak mencobanya lagi nih Kak. Jadi kayak kita udah misal nih kita mengalami sebuah kekalahan dan kita nggak berusaha untuk mencobanya lagi untuk lebih baik. Nah di situ kita baru dikatakan gagal teman-teman. Tapi ketika teman-teman berusaha untuk mengembangkan diri teman-teman, belajar dari proses kegagalan tersebut, dan kemudian berani untuk mencoba lagi, itu tidak bisa dikatakan sebuah gagal, tapi itu sebuah proses untuk menuju kesuksesan seperti itu Kak. Itu kayak bener banget deh Kak, memang kayak gitu ya. Aku juga pernah dengar teori kalau misalkan orang yang menang itu bakal punya drive atau semangat buat menang lagi. Ya, itu kira-kira bener nggak sih Kak? Nah kalau dari aku sendiri tentunya merasakan hal tersebut sih, karena ketika kita
mencapai suatu hal teman-teman, ada naluri atau keinginan dalam diri kita sendiri itu untuk mencapai mungkin lebih baik lagi kali ya, mungkin kita kembangin lagi ya, mungkin kita scale up lagi ya, ibaratnya seperti itu. Jadi tapi kita nggak cenderung di fixed mindset, tapi kita berusaha untuk mencapai dan juga melakukan growth mindset, ibaratnya seperti itu. Oke, jadi pertama mencoba, kalau gagal coba lagi. Ya coba lagi, kalau coba udah lagi. berhasil Coba kejar lagi yang ya, lebih tinggi. benar-benar. Jadi gitu ya kak. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, mungkin emang agak banyak ya kak. Nggak apa-apa, is okay. Oke, lanjut lagi. Mungkin kita bisa kembali ke topik Mawapres. Nah, mungkin kakak bisa ngasih tips nih ke teman-teman yang pengen ikut seleksi Mawapres. Kira-kira apaan aja yang harus dipersiapkan dari awal banget? Oke teman-teman, ada satu hal yang paling penting banget untuk menjadi Mawapres, yaitu capaian unggulan teman-teman. Jadi dalam Mawapres itu sendiri nantinya kan kita harus mengumpulkan 10 capaian terbaik kita kan, baik di tingkat provinsi, nasional, regional, internasional, dan berbagai aspek lainnya. Dan itu sebenarnya ada banyak aspek teman-teman. Jadi capaian unggulan ini merupakan salah satu hal yang paling penting nih kak, karena untuk mengumpulkan capaian unggulan ini nggak bisa dikerjain dalam satu malam nih kak. Jadi kan tentunya kan prestasi kita kan nggak mungkin jadi dalam satu malam kan kak. Dan itu tentunya melalui serangkaian tahap yang sangat panjang banget nih, baik prestasi lomba, pengabdian masyarakat, organisasi, dan mungkin hak-hak paten dan juga penghargaan lainnya nggak mungkin bisa dicapai dalam satu malam kan kak. Jadi tentunya teman-teman udah harus mencicil dari sekarang. Mungkin kalau misal teman-teman berniat untuk menjadi seorang Mawapres, teman-teman udah harus mulai cicil dari sekarang nih. Misal nih teman-teman mulai ikut lomba dari sekarang, teman-teman mulai ikut pengabdian masyarakat, ataupun hal-hal lainnya yang bisa teman-teman jadikan jalur untuk menjadi Mawapres kak. Jadi untuk menjadi Mawapres itu nggak cukup dari satu lomba saja, atau nggak cukup dari satu jalur saja. Jalur lomba nih nggak cukup, tapi kita harus mengkombinasinya dengan aspek-aspek lainnya nih kak. Jadi ada 7 aspeknya yang mungkin bisa teman-teman capai atau lakukan untuk menjadi Mawapres seperti itu kak. Jadi itu yang harus teman-teman cicil dari sekarang. Dan satu hal yang harus teman-teman ingat juga, bahwasanya konsistensi itu merupakan sebuah kunci. Jadi ketika teman-teman ingin menjadi Mawapres dan ternyata teman-teman di tengah jalan kayak aduh kok aku kayak ngerasa berat gitu ya, kayak kok saingannya berat banget gitu ya. Jadi teman-teman harus konsisten dengan apa yang udah teman-teman set, sehingga dari situlah nantinya teman-teman akan ada tracknya nih kak, ada tracknya untuk mencapai suatu hal, which is menjadi seorang Mawapres seperti itu. Jadi jangan lupa capaian unggulannya dicicil dari sekarang ya teman-teman, dan jangan lupa untuk konsisten seperti itu. Semangat ya teman-teman, konsisten kayak saran dari kak. Iya benar banget. Nah, kita sekarang lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Oke. Menutup nih, Kak. Aduh, sayang banget ya udah di akhir sesi nih. Gak kerasa ya, Kak? Iya, gak kerasa banget. Oke, kira-kira target atau mimpi kakak berikutnya apa nih? Dan step apa sih yang udah kakak ambil gitu? Karena dari tadi aku dengar kakak tuh orangnya siap banget gitu kayaknya. Oke, jadi teman-teman, untuk target aku yang paling dekat dulu ya, kayak untuk the short term itu aku berusaha untuk mengumpulkan capaian unggulan yang lainnya seperti itu kak. Jadi karena kan untuk saat ini sedang dipersiapkan untuk seleksi mahasiswa berprestasi tingkat universitas. Jadi karena aku sebagai delegasi dari FEB, tentunya aku pastinya ingin memberikan yang terbaik dong untuk FEB seperti itu kan. Jadi saat ini pun aku sedang berusaha untuk mengembangkan capaian unggulanku teman-teman, dan juga pengembangan gagasan kreatif yang nantinya akan aku adu lagi di tingkat universitas seperti itu. Namun di samping itu juga aku memiliki sebuah target di semester ini untuk melakukan publikasi artikel jurnal nih kak. Karena di situ kita akan menuliskan sebuah artikel teman-teman, seperti yang sudah aku mention sebelumnya, bahwasanya aku sedang menyusun riset kan kak bersama timku yang ada di Woolery tadi kan. Nah jadi sih kami berusaha untuk publikasi bersama teman-teman yang ada di jurusanku seperti itu kak. Jadi itu merupakan salah satu target yang akan aku capai. Namun target jangka panjang yang tentunya akan aku lakukan, yaitu mungkin ini sedikit abstrak, tapi aku ingin memberikan dampak kepada masyarakat kak. Jadi aku memberikan dampak kepada masyarakat baik dari segi akademik maupun pengabdian masyarakat. Karena hingga saat ini pun aku masih aktif untuk melakukan pengabdian masyarakat di Bandar Harjo dari tahun 2024 sampai sekarang nih kak. Kami masih aktif untuk melakukan pengabdian masyarakat di sana seperti itu. Dan aku sangat senang banget untuk project yang kami lakukan di sana itu masih sustainable hingga saat ini. Inspirasi banget. Kakaknya keren banget deh. Terima kasih kak. Aduh. Gak kerasa ya, kita udah sampai di akhir sesi diskusi kita hari ini sama Kak Andre yang jelasin udah panjang lebar banget deh. Mungkin dari isu akademik ini banyak banget nih insight yang bisa kita petik.
Oke deh, kita ucapin terima kasih banyak sebesar-besarnya buat Kak Andre yang udah nyempetin hadir dan sharing banyak banget soal tips-tips buat jadi mahasiswa berprestasi ya Kak. Nah, semoga obrolan ini bisa jadi bahan refleksi sekaligus membuka wawasan yang lebih luas lagi buat kita semua. Sekian Potok Talks kali ini. Buat Sobat Pers, yuk diskusi di kolom komentar dan juga tulis tema-tema yang kalian pengen bahas di episode selanjutnya. Makasih udah nonton podcast pada episode kali ini. Jangan lupa teman-teman buat like, share, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasi akun Potot FSM. Aku Egi dan ini Kak Andre. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Dadah.